nasi goreng kecil nih ubi daun ubi itu kan panggangannya. Oke, selamat pagi guys. Seperti biasa di video kali ini kita kasih makan ayam kampung kita ya. Makan pagi hari. Kalau 3 ayam itu ayam jenis Eba, dan yang lain semua ayam kampung asli ya. Dan di dalam kandang sana ada 2 yang lagi makan. Total ayam kita ada sekitar 30-an lebih ada. Dan di roti pam kita akan kembangkan ya, khususnya untuk ayam kampung asli ya. Karena di wilayah tempatku di sini untuk ayam kampung aslinya itu harganya lumayan mahal ya, per 1 kilonya. Dan juga penjualannya itu hitung juga 1 ekor ayam juga bisa ya. Ini hari jalan 4 bulan ke 5 bulan ya. Rocky Pam pelihara ayam ya dari kampung asli. Oke guys, seperti biasa ya. Biasa mau kasih tahu kalian ya, setiap hari masih ada aja wilayahku ini musuh Banyuasin, Kecamatan Sekayu itu masih ada gangguan-gangguan seperti knalpot ya, knalpot motor itu sangat bising sekali ya. Setiap hari pagi, siang, sore selalu ini akan aku videokan, dan melalui media ini semoga ya ada yang menonton, ada yang memviralkan ya. Semoga wilayah sini ya nggak ada lagi yang knalpot yang bising ya, yang besar, karena itu sangat mengganggu ketentraman, ketertiban ya di lalu lintas, dan khususnya saya sangat terganggu sekali dengan knalpot tersebut ya. Saya berharap semoga para kepolisian, pejabat yang ada di daerah sini memberantas semua knalpot yang bising ya, yang melanggar aturan berlalu lintas berkendaraan ya. Dan itu sudah nggak nalar lagi, udah hampir 2 tahun lebih, masuk 3 tahun itu selalu ya. Knalpot yang sangat bising itu banyak, itu enggak 1-2 bahkan banyak yang pakai knalpot seperti itu ya. Saya harap itu diberantas semua ya. Sangat
mengganggu sekali. Saya memvideokan tentang khususnya kegiatan ayam saya juga akan memvideokan ada hal-hal yang tidak bagus yang mengganggu khususnya di wilayah kota saya ini, Musi Banyuasin ya, Kecamatan Sekayu. Saya akan videokan, saya akan bantu untuk memberantas hal-hal yang negatif ya. Nah, untuk itu salah satunya tadi udah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih, itu knalpot racing, knalpot yang besar itu belum ada tindakan sama sekali ya, karena masih itu selalu bunyinya, bahkan di saat sholat pun masih ada gangguan seperti itu. Jadi untuk itu mohon kita melihat ya, melihat yang realnya seperti apa. Dan saya tidak ada kebohongan di sini, saya menceritakan fakta ya, dan dicek. Saya juga akan ketek ke Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ya, semoga di channel dia di YouTube-nya dia bisa melihat ya, staf-stafnya. Saya akan juga ngetek juga di sekretariat ya, dan semoga dengan adanya video ini mereka bisa mengecek secara langsung di wilayah sini ya. Baik, untuk ayam yang ini itu berumur 4 bulanan ya. Yang lain masih ada belum yang 1 bulan itu anak ayam, dan juga anak ayam yang itu 18 ekor ya, dia bertelur ya, banyak sekali ya. Yang pertama itu sekitar 8 ekor, dan bertelur kedua dia sekitar 10 ekor. Semua anaknya itu anaknya yang itu udah berumur 2 bulan ya teman-teman. Ya, sekali lagi setiap kalian mau kasih pakan ya, kasih pakanlah yang berkualitas ya. Kualitas kenapa? Nah, kalau kita kasih pakan ayam yang berkualitas ya, nanti ayam juga menghasilkan kulit telur yang berkualitas ya, daging yang bagus juga. Bagi kalian, untuk teman-teman semua ya, untuk pembisnis ya. Jadi kalau kalian untuk yang pembisnis itu pasti kalian akan mendapatkan formula yang menguntungkan buat kalian ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, yang penting ayamnya itu sehat, berkualitas ya, telur dan dagingnya ya. Dikasih pakan yang bagus ya, kayak dikasih pakan jagung, itu pur yang bagus ya, kayak BR1 broiler ya, yang dari kompit
produknya. Ada juga yang bagus juga, yang merek itu dari pabrik Pokhannya itu bagus juga. Jagung itu udah pasti jagoannya, jadi untuk karbonya, untuk dia supaya ada energi di pagi hari. Karena ayam itu kalau di pagi hari ya teman-teman ya, itu tengkulaknya kosong, dia butuh energi untuk mereka itu ya, aktivitas. Dan kita makan dengan itu daun ubi ya. Kalau kalian ada kebun ya, kalian boleh tanamkan daun ubi ya, tanaman ubi kalian boleh tanamkan, karena daun ubinya sangat bermanfaat sekali ya. Dan itu daun ubinya aku rebus ya, kalau nggak direbus nggak mau makan ayam. Kalau ada sisa-sisa nasi putih ya nggak apa-apa, kalian kasih aja pakai nasi putih ya. Kalau untuk ramuannya aku kasihkan pakan di pakan ya, itu aku selalu kasih satu itu bawang putih sama satu jahe ya, kadang satu kunyit satu bawang putih itu selalu ada campurnya. Kalau enggak jahe, lengkuas atau kunyit itu harus setiap hari ya. Aku kasih pakan ya, sehari itu 2 kali ya, pagi dan siang hari. Dan kalian harus cek tengkulak ayam kalian ya, kalau udah besar berarti mereka udah lahap katanya semua. Oke. Mantap ya. Jadi itu saja untuk formula pakanku ya. Intinya kalian tuh jangan lupa untuk kasih pakan tambahan untuk ramuannya ya, seperti yang aku bilang tadi, bawang putih, jahe atau kunyit ya, kasih dipakan ya, tambah direbus ya dengan air ya, dicampurkan di pakannya itu. Insya Allah itu ya, ayamnya sehat-sehat ya. Dan selalu pantau ayam kalian ya teman-teman ya, kalau ada ayam kalian yang kayak murung atau terkena sakit itu tahu ya, cepat kalian tahu gitu ya. Lagi dia dikasih pas waktunya dia makan pagi, makan dan dia nggak respon, berarti ada kendala di ayamnya. Nah, intinya kalian kalau mau berbisnis itu ya, kalian kayak contoh ayam ini, berarti ayam ini ada 2, daging sama telurnya ya. Jadi kalian tuh kalau bisa kasih pakan yang berkualitas ya, kasih pakan yang berkualitas, tenang kalian akan dapat formula sembari kalian itu setiap hari itu cari-cari gimana caranya dapat untung, tapi nggak banyak ya. Kalian pasti akan dapatkan itu formulanya, akan mendapatkan caranya. Yang penting kalian tuh harus konsisten, sabar ya. Dan kalian lihat juga di pasar, di tempat kalian penjualan, berapa kebutuhan dari konsumen, berapa kebutuhan dari tengkulak ya. Kalian harus, sekarang kebutuhan dari tengkulak atau pengepul itu 1000 lah, kalian cetaknya berarti lebih dari
Nah di sini sudah lengkap ya untuk pakanku ya. Karbonya ada, untuk sayurannya ada, dan untuk mineral protein ya itu ada juga di pur ya. Kalau di pur itu kalau untuk karbonya nggak terlalu banyak, tapi dia lebih ke protein, mineral, zat-zat yang lain ya, vitamin. Kalau makanya aku tambahkan dengan jagung ya. Jagung itu kalau untuk karbonya itu besar ya. Nah, yang bisa beraktivitas juga, ayam kalian itu sehat-sehat, kuat-kuat ya, nggak lentur itu. Intinya kalau kalian kasih pakan ayam berkualitas, kalian akan sehat. Kalian kasih pakan yang nggak berkualitas, eh, yang ada kayak chicken atau gimana itu yang nggak berkualitas ya, mohon maaf ya, itu nanti kalian akan lihat efeknya ke ayam kalian ya. Nanti 9 bulan 3 bulan kalian akan melihat nanti, dan kalian nggak akan kuat, dagingnya nggak akan ada, nggak berkembang gitu. Kalau mau beli pakan yang bagus, pur yang bagus ya, bagus, kasih sayur, jagung, ya mantap itu. Nah, seperti inilah ya kegiatan ayam di pagi hari. Ayam itu makan di pagi hari ya, biasa dari jam 7 sampai dia selesai makan. Setelah itu mereka kenyang dan mereka beraktivitas ya. Biasa tetap mereka mencari makan ya, tapi mencari makan bukan makan yang pokok ya, tapi kayak semacam makan serangga, kutu-kutuan atau apalah, mereka pasti itu. Dan kalau kalian pelihara ayam ya itu, saya sarankan ya, minimal ada semacam kayak tanah, tapi bukan tanah yang keras ya. Tanah itu kalian gembur ya, supaya ayamnya itu bisa mengais-ngais. Karena kayak contoh ini, aku tempat saya ini ada pasir ya, ayam tuh senang sekali dengan mengais-ngais ya, cari kayak cacing gitu. Itu habitatnya seperti itu ya. Dan di kandangnya kalian tuh harus mesti cek ya, terus dicek di kandangnya ya. Kalau itu mencium udah berbau sekali, ya udah kalian bersihkan. Yang bagusnya kalian bersihkan setiap hari ya. Nah itu ayam kan bisa juga, karena ayam itu dia fesesnya tuh di kandang ya. Nah makanya pentingnya untuk pakan yang berkualitas itu, nanti kalian akan lihat fesesnya itu. Fesesnya itu kalau aku ya kasih pakan itu yang berkualitas itu nggak mengganggu ya, jadi dia lama-lama mengeras nanti, nggak ganggu, itu kita mudah bersihkan itu, bagus sekali itu. Dan kalau kalian ada ilmunya, kalian bisa menjadikan pupuk itu untuk feses ayam ya, itu sangat bagus sekali untuk jadi pupuk ya. Dan kalian bisa hasilkan, kalian jual pupuknya, kalian bisa belikan di pakan ayamnya seperti itu. Juga telurnya ya, kalian cek juga telurnya, belajar untuk ngecek telur, mana telur yang nggak ada isinya, kalian boleh jual juga itu untuk pakan ayam. Nah, aku juga itu kalau misalkan nanti ayamku sudah banyak, aku mau belajar untuk bikin pupuk ya, supaya pupuknya bisa kujual, dan hasil pupuk itu bisa aku beli pakan ayam. Jadi ayam ini sangat banyak fungsinya ya. Dia kita pelihara ayam, mungkin di awal-awalnya kita memang keluarkan uang ya, tapi kalau ayamnya udah banyak, ayam yang akan menghasilkan kita uang. Contohnya telur ayam sama itu fesesnya itu bisa kita jadikan pupuk, jadi nggak perlu lagi kita beli itu, paling kita beli ya pur, jagung dan lain itu. Dengan hasil kita jual pupuk dengan telur, nggak lagi kita keluarkan uang di kantong kita untuk kawin.
Ayam yang sehat yang bagus itu minimal sehari 4 kali, 4 kali bisa 5 kali dia kawin itu bagus jagonya. Minimal kalian pelihara ayam itu jagonya satu ya, karena kalau dari pengalamanku walaupun banyak ya tapi jagonya minimal satu yang jago besarnya, karena dia tuh kayak pemimpinnya gitu ya, pemimpin di koloni mereka ini. Nah, nanti kalau kalian misalkan ada jago itu banyak, nanti lihatlah mereka akan berkelahi. Nah ini contoh, ini calon nggak tahu ini aku cowok apa betina apa jantan, ini kayaknya ini jantan. Nah, ini calon jago baru ini pengganti yang itu. Nah, terus kalian boleh juga pelihara ayam yang telurnya banyak seperti Elba itu ya, ini bisa kalian jual ya teman-teman ya. Ini ada telurnya banyak dan telurnya juga bagus, sudah pernah aku goreng ya, telurnya itu bagus. Apalagi khususnya di ayam kampung asli ini ya, telurnya tuh bagus juga, lebih bagus, malah cangkangnya lebih keras, dan juga telur itu juga keras ya kalau misalkan kita pakannya yang berkualitas kayak gitu. Pakannya nggak berkualitas telurnya mudah pecah. Itu aku dikasih tahu oleh itu orang yang sudah berpengalaman ya, dan itu benar. Lalu sediakan air ya, air minum. Boleh kalian taruh airnya di tempat terbuka seperti ini. Kalau ada hujan nanti kan bisa minum air hujan, itu bagus juga. Air sumur kalau bisa bagus juga, air sumur itu sediakan ya. Jadi itu sangat butuh sekali dengan minum. Dan juga jangan lupa ada mataharinya ya. Nah itu udah komplit matahari buat mereka berjemur. Nanti mereka perlu juga matahari buat mereka berjemur.